Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar. Dengan nomor induk mahasiswa 2004-2096, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah statistik sosial mengenai uji statistik menggunakan metode T-square, T-square, Rantes, dan Mann-Whiteley yang dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi sesuai urutan kita akan menguji terlebih dahulu cara menggunakan uji T-square menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita lanjut ke T-square, menggunakan SPSS, perlu kita ketahui dulu apa itu T-square itu sendiri. Uji statistik T-square. T-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hasil yang Anda amati secara eksperimen konsisten dengan hipotesis Anda. Statistik uji mengukur perbandingan antara jumlah aktual dan jumlah yang diharapkan dengan asumsi hipotesis nol. Ini adalah tes non-parametrik. Uji T-square dari independensi dapat digunakan untuk variabel apapun. Kelompok independen dan variabel uji tergantung dapat berupa interval nominal, dikotomis, ordinal, atau dikelompokkan. Analisis T-square adalah analisis tidak digunakan untuk membuktikan hipotesis, namun ia bisa membantahnya. Ketika nilai T-square meningkat, probabilitas bahwa hasil eksperimen dapat terjadi secara kebetulan menurun. Hasil analisis T-square memberitahu Anda apakah perbedaan antara apa yang Anda amati dan tingkat perbedaan adalah karena kesalahan pengambilan sampel. Semakin besar penyimpangan dari apa yang kita amati dengan apa yang kita harapkan secara kebetulan, semakin besar probabilitas bahwa perbedaan bukan karena kebetulan. Nilai-nilai kritis untuk T-square ditemukan pada tabel diurutkan berdasarkan derajat kejelasan dan tingkat probabilitas. Pastikan untuk menggunakan signifikasinya kurang dari 0,05. Jika nilai T-square dihitung lebih besar dari nilai kritis yang dihitung yaitu 0,05, Anda menolak hipotesis nol. Jika nilai T-square Anda kurang dari 0 kritis yang 0,05, Anda gagal menolak hipotesis nol. Baik, sekian presentasi singkatnya tentang T-square. Berikutnya kita menuju ke contoh data yang akan kita olah menggunakan T-square dengan aplikasi SPSS. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh data yang pertama. Data pertama itu adalah pengalaman kerja yang berhubungan dengan kemampuan. Jadi apakah dengan T-square ini kita mengetahui apakah kebetulan bahwa seorang yang memiliki pengalaman tahun di usia 18 sampai 22 tahun apakah memiliki kemampuan yang newbie atau masih masih belum terbiasa, sedangkan ranknya itu adalah rata-rata atau kemampuan yang biasa, dan pro itu adalah kemampuan yang sudah luar biasa. Dan di sini adalah tentang usia dan lain sebagainya dengan masing-masing kode. Usia 18 sampai 22 tahun itu adalah kode 1, 23 sampai 27 adalah kode 2, dan usia 28 sampai 32 adalah kode 3, dan usia 33 sampai 36 adalah kode 4. Sedangkan untuk newbie itu kodenya adalah 1, ranknya adalah kodenya 2, dan pro adalah kodenya 3. Setelah itu kita copy dulu datanya. Datanya cukup yang kita kopinya itu adalah kodenya saja. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Kita copy. Kemudian kita beralih ke aplikasi SPSS-nya, saudara. Pertama-tama kita masukkan dulu di view-nya, data view. Ini kita paste kodenya. Sama juga kita lakukan kepada variabel pengalaman, kodenya juga kita copy. Nah, setelah itu kita beralih ke variabel view. Namanya kita ubah dulu. Yang pertama itu adalah variabel satu itu adalah pengalaman atau usia yang atau pengalaman. Yang variabel itu adalah kemampuan. Maaf, kita ubah dulu. Baik, kita kembali lagi. Untuk namanya kita masukkan dulu pengalaman sebagai variabel pertama, dan variabel kedua kita masukkan itu kemampuan. Kemudian pastikan measure-nya itu adalah nominal sehingga kita bisa masukkan value-nya. Untuk value pertama itu adalah usia atau pengalaman. Jadi sesuai masukkan kita masukkan sesuai kodenya. Kode pertama itu adalah usia
usia 18 sampai 22 tahun. Kedua itu adalah usia 23 sampai 27 tahun. Ada ketiga itu adalah usia 28 sampai 35 tahun. Dan kode keempat itu adalah usia 33 sampai 36 tahun. Oke. Kemudian kita tekan pilih yang kedua, ada variabel kedua adalah kemampuan, di mana variabel pilih satu itu adalah variabelnya adalah moving. Pilih kedua itu adalah range atau rata-rata. Pilih ketiga itu adalah pro atau profesional. Kita tekan oke. Nah, kemudian kita tekan bentar. Baik, setelah semuanya kita masukkan, kemudian kita tekan analyze, kemudian ambil deskriptif statistik, kemudian kita tekan cross step. Kemudian variabel maaf sebelumnya biar lebih jelas. Jadi untuk yang kita uji itu adalah row-nya itu atau barisnya itu. Jadi yang pertama itu adalah pengalaman di kolom dan kemampuan. Maaf itu kemampuan di row dan kemampuan itu di kolom. Kemudian kita pilih menu statistik terlebih dahulu dan pastikan terlebih dahulu sudah mencentang chi-square. Ini kita tekan continue dan kita tekan OK. Nah, ini adalah output SPSS-nya setelah menggunakan data tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Karena kita menggunakan cara chi-square, maka kita langsung saja ke value atau output chi-square itu sendiri. Dengan chi-square testnya itu adalah persen chi-square-nya dengan analisis sigma-nya itu adalah 0,7. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi sebelumnya bahwa jika hipotesis 0 itu di atas 0,05, maka itu bisa dikatakan harus menolak hipotesis 0, yang dimana hipotesis 0 itu adalah kebetulan, sehingga pengaruh atau hubungan antara variabel pertama yaitu pengalaman dengan kemampuan itu bukan karena kebetulan, sehingga karena nilai analisis sigma-nya itu lebih dari 0,05, karena di sini nilainya adalah 0,03. Baik, itu sekian yang presentasi singkat saya mengenai uji chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Berikutnya kita lanjut ke analisis run test. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji statistik run test. Jadi sebelum kita lanjut bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji run test, pertama-tama kita mengerti dulu apa itu uji run test itu sendiri. Uji statistik run test. Tes ini didasarkan pada data sampel yang memiliki dua karakteristik, dan ini menganalisis run dari karakteristik tersebut untuk menentukan apakah berjalan tampaknya hasil dari beberapa proses acak, atau apakah berjalan menunjukkan bahwa urutan data tidak acak. Run adalah urutan data yang memiliki karakteristik yang sama. Urutannya didahului dan diikuti oleh data dengan karakteristik yang berbeda atau tanpa data sama sekali. Tes jalan menggunakan tes jalan atau tes run ini menggunakan jumlah jalan dan jumlah run dalam urutan data sampel untuk menguji keacakan dan urutan data. Data sampel disusun menurut beberapa skema pemesanan seperti urutan di mana nilai sampel diperoleh atau setiap nilai data dapat dikategorikan ke dalam satu atau dua kategori yang terpisah seperti pria atau wanita. Kesimpulannya, di bagian ini kita telah membahas bahwa uji run test adalah untuk keacakan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah data sampel dalam satu urutan berada dalam urutan acak. Kita menolak keacakan jika jumlah run sangat rendah atau sangat tinggi. Jadi intinya, uji nilai run itu harus pas di antara 0,05. Jika dia kurang dari 0,05, maka itu sangat acak, yaitu berpotensi acak. Sedangkan kalau dia di atas 0,05, potensi dia acaknya sangat tinggi.
Baik, itu sedikit pengertian tentang uji rantes. Berikutnya kita lanjut ke contoh data untuk menguji rantes tersebut. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini adalah nilai ujian dalam masing-masing kelas, di mana kelas A itu ini adalah urutan nilainya, kelas C ini adalah urutan nilainya, dan kelas E ini adalah urutan nilainya. Dan uji rantes ini kita akan mengetahui apakah nilai-nilai ini bersifat acak atau tidak. Kemudian kita pindahkan datanya ke aplikasi SPSS. Dan langsung saja lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini sudah saya masukkan. Di sini ada kelas A dengan nilainya, B dengan nilai kelasnya, dan C dengan nilai kelasnya. Kemudian kita buka variabelnya, pastikan tipenya numerik, desimal 0, value-nya tidak usah kita masukkan, dan pastikan measure-nya adalah scale. Kemudian kita tekan analyze. Karena ini adalah bersifat non-parametrik, maka kita langsung saja ambil ke menu analyze, kemudian non-parametrik, legacy dialog, dan run. Kemudian kita pindahkan semua variabelnya ke test variable list tanpa memasukkan apa-apa, kemudian kita tekan OK. Maka begini hasil outputnya setelah menggunakan UTSS. Jadi kita pertama bisa lihat pada tiga kelas. Kelas pertama itu adalah kelas A dengan nilai analisis sigma-nya adalah 0,7. Sesuai apa yang saya jelaskan tadi, jika di bawah 0,7 berarti dia tidak bersifat acak, sedangkan di atas 0,05 berarti bersifat acak. Karena ini adalah nilainya adalah analisis sigma, analisis sigma-nya itu T-nya lebih dari 0,05, artinya ini bersifat acak. Kemudian kelas B juga karena lebih dari 0,05 berarti sifatnya acak, dan kelas C juga karena nilainya lebih dari 0,5 artinya sifatnya bersifat acak. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai uji rantes menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita lanjut ke uji statistik main witness menggunakan aplikasi SPSS. Baik, berikutnya kita lanjut ke uji statistik main witness dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi sebelum kita lanjut menggunakan cara menggunakan aplikasi SPSS-nya, kita tahu dulu apa itu uji statistik main witness. Uji statistik main witness. Tujuannya, uji statistik main-witness adalah atau UTES merupakan alternatif bagi uji T. Uji main-witness merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua main populasi yang sama. Uji main-witness juga digunakan untuk menguji apakah dua main populasi sama atau tidak. Uji ini dikembangkan oleh Bapak H.M. Edman dan Dr. Whitney pada tahun 1947. Uji main-witness biasanya digunakan dalam berbagai bidang, misalkan dalam bidang psikologi digunakan untuk membandingkan sikap dan perilaku dan lain-lain. Dalam bidang medis dan perawatan digunakan untuk mengetahui efek obat apakah sama atau tidak. Sedangkan dalam bidang bisnis digunakan untuk mengetahui preferensi orang-orang yang berbeda. Fungsinya untuk menguji apakah ada perbedaan dua keadaan atau perlakuan dalam skala minimal ordinal. Asumsi yang berlaku dalam uji Mann-Whitney adalah uji Mann-Whitney mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi acak. Pada uji Mann-Whitney, sampel bersifat independen atau berdiri sendiri. Skala pengukuran yang digunakan adalah minimal ordinal. Nah, itu pengertian singkat mengenai uji statistik Mann-Whitney. Berikutnya kita lanjut ke contoh data yang akan kita uji menggunakan aplikasi SPSS. Baik, berikut adalah contoh data yang akan kita uji menggunakan aplikasi SPSS. Sini ada dalam nilai UAS matematika dalam satu SMP, di mana kelas 71 ini adalah nilainya, dan kelas 72 ini adalah nilainya, dengan kode masing-masing kelas itu adalah kode kelas 1, dan kelas 7 itu adalah, nah hipotesis yang akan saya gunakan kali ini adalah, apakah perbedaan antara metode pembelajaran dalam kelas 71 dan 72 itu adalah memiliki kepengaruhan atau tidak. Nah, berikutnya kita salin datanya. Kita salin pertama dulu nilainya. Karena ini menggunakan two independen, jadi kita cukup langsung satu saja. Nah, sebelumnya kita hapus dulu ya. Yang pertama itu adalah hasil atau nilai hasil. Ini adalah kelas. Kemudian kita masukkan ke value-nya. Hasilnya tetap ya, berarti kita ke kelasnya.
kita ambil value. Untuk kode pertama itu adalah kelas 71, dan kode kedua itu adalah kelas 72. Oke, kemudian kita ambil value data view, hasilnya di sini. Karena ini agak banyak, kita langsung saja copy. Maaf, saya paste. Karena kita copy dulu nilainya. Setelah itu kita pindah ke aplikasi SPSS-nya. Dan kita kembali lagi ke kelas sebelumnya. Kembali ke data. Kita lanjutkan saja urutannya. Kita kembali ke pilihan, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Di bawahnya kita lanjutkan saja. Tentunya sebelumnya kita kembali ke variable view, dan ini hasilnya ada kelasnya itu value-nya pastikan seperti ini. Value pertama itu adalah kode 1 adalah value 1 dan untuk labelnya, sedangkan untuk value kedua itu adalah untuk label kelas 72. Kita kembali ke data view. Berikutnya untuk kode kelas, kita masukkan saja kodenya ini 1 sampai 10 ya. Dan dari 11 sampai 20 itu adalah kelas 72, berarti kodenya 2. Untuk cara melakukan uji tes menggunakan tes, cara cukup mudah. Pertama kita tekan analyze, kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialog, kita ambil to independent sample. Kita masukkan semuanya, variabel hasilnya dan grupnya itu adalah kelas. Dan kita ambil definisi grupnya. Grup 1 itu adalah kelas 1, kelas 1 yang kode 1, dan grup 2 itu adalah kelas 2. Continue, dan pastikan menu-nya itu terchecklist terlebih dahulu. Dan tekan OK. Dari menu test. Dan kita langsung ke tes statistiknya. Maka hipotesis pertama saya tadi mengenai adanya perbedaan antara pembelajaran kelas A, kelas 71 dan kelas 72 dalam ujian matematika. Dan kita lihat dari bahwa jika analisis asintesis signifikasinya totalnya kurang dari 0,05, artinya hipotesis diterima. Namun jika di atas 0,05, artinya hipotesis ditolak. Ini yang kita lihat di sini hasilnya adalah di atas 0,05 dengan spesifikasi nilai 0,496. Artinya tidak ada perbedaan alias hipotesis saya ditolak dengan menggunakan uji tes melalui tes. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai 3 cara uji statistik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.